Dewan Juri, kami berposisi sebagai tim oposisi, yaitu kami akan menolak dengan keras bahwa mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Ini harus dihapus dan ditolak dengan tegas Dewan Juri yang terhormat. Pertama, di sini mereka gagal dalam menjelaskan tentang proposal yang mereka buat Dewan Juri. Mereka nggak menjelaskan dengan secara rinci atau lengkap. Pertama, misalnya mereka gagal dalam menjelaskan kalau misalnya orang tua yang gagal dalam mengikuti tes itu mereka akan diapain Dewan Juri yang terhormat. Apakah mereka nggak akan punya anak sampai lulus tes Dewan Juri? Bagaimana kalau misalnya mereka nggak lulus berkali-kali, misalnya 5-10 kali Dewan Juri yang terhormat? Apakah mereka akan tetap membatasi hak reproduksi seseorang karena mereka hanya gagal karena mereka gagal dalam mengikuti tes Dewan Juri? Kami rasa pemerintah tidak berhak sampai membatasi hak reproduksi seseorang karena mereka gagal dalam menjalani tes yang bahkan belum tentu hasilnya atau praktek lapangannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan Dewan Juri. Kedua, mereka juga gagal dalam menjelaskan bagaimana tentang pengimplementasian kalau misalnya ada kecurangan nantinya Dewan Juri yang terhormat. Mereka mengatakan kalau misalnya tujuan mereka adalah mempersiapkan ortu secara psikologis dan mental, sehingga akhirnya ini akan menjadi domino efek untuk anak-anaknya kelak, yang dimana mereka mengatakan kalau misalnya anak orang tuanya sehat secara psikologis dan mental, ini akan bisa membangun anak yang lebih baik dan lain-lain segala macam. Namun Dewan Juri yang terhormat, ketika adanya sistem kecurangan ini Dewan Juri, bukankah pengimplementasian dan tujuan yang mereka angan-angankan tidak akan tercapai baik dalam posisi mereka maupun pada posisi kami Dewan Juri, sehingga mereka gagal dalam menjelaskan kalau misalnya ada pengimplementasian kecurangan nantinya gimana. Soalnya apalagi ada namanya underprivileged dan berprivilege Dewan Juri, mereka akan dengan mudahnya orang berprivilege akan melewati hal ini dengan misalnya membayar dan lain-lain sebagainya, sehingga tujuan yang mereka angan-angankan ini tidak akan tercapai pada posisi mereka. Berbeda dengan kami Dewan Juri, tujuan kami adalah menciptakan dunia yang memberikan hak kebebasan dan menikmati kehidupan pribadi, termasuk untuk berproduksi dan cara mengasuh anak mereka Dewan Juri yang terhormat. Tim pemerintah dan tim oposisi sepakat Dewan Juri. Di sini ruang kesepakatannya adalah orang tua harus dipersiapkan secara ideal baik dari sisi mental dan psikologis sebelum mempunyai anak. Namun hal yang gak kami sepakati dari tim pemerintah adalah adanya tes kelayakan Dewan Juri yang terhormat. Kami rasa nggak ada jaminan 100% ataupun bagaimana ketika tes parenting ini dilakukan yang mereka dapatkan sebelumnya akan diterapkan secara spesifik dan benar dan realistis ketika di lapangan nanti Dewan Juri. Tes parenting tidak menjamin hasil yang lebih baik untuk anak atau bahkan penerapannya bisa berbanding terbalik dengan apa yang mereka dapatkan sebelumnya. Yang ada yang bisa menjamin kalau misalnya mereka lulus tes dengan skor A atau misalnya nilai 100, mereka bisa menerapkannya dengan spesifik Dewan Juri yang terhormat. Lihat bagaimana karakteristik dari manusia pada umumnya Dewan Juri yang terhormat. Adanya konstruksi emosional, pola perilaku yang berbeda, karakteristik yang berbeda-beda. Atau lihat, mari ambil contoh misalnya ketika seorang ibu, bagaimana karakteristiknya berbeda sebelum mempunyai anak dan sesudah mempunyai anak. Lihat bagaimana ketika mereka sebelum mempunyai anak Dewan Juri yang terhormat. Mereka itu pada sabar, ramah, naif dan lain-lain sebagainya. Berbeda ketika mereka sudah mempunyai anak, mereka akan lebih sensitif, mereka akan lebih cepat marah dan lain-lain. Sehingga kami rasa ketika kalau misalnya tujuan dari edukasi mereka ini nggak sesuai dengan penerapannya, ini hanya akan membuang-buang anggaran APBN atau bahkan ini nggak bermanfaat sama sekali Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu untuk menciptakan kondisi yang ideal, kami mempunyai alternatif tawaran lainnya Dewan Juri yang terhormat. Kami akan mengadakan proliferasi berbeda dengan status quo Dewan Juri yang terhormat. Proliferasi ini adalah edukasi yang berulang dan akan secara masif dilakukan Dewan Juri. Misalnya dengan dilakukannya oleh ketua RT atau misalkan sosialisasi beneran secara masif setiap bulan dan lain-lain sebagainya, yang dimana ini sudah termasuk misalnya pola asuh, parenting, how to handle tipe anak yang A, B, dan C yang kepada pasangan yang baru nikah Dewan Juri. Kenapa kami rasa kalau misalnya proliferasi ini cukup? Karena pada akhirnya nggak ada satupun pola asuh yang paling ideal Dewan Juri. Namun ini akan lebih ideal dibanding mekanisme mereka Dewan Juri. Nggak ada pola A yang cocok untuk anak B, atau misalnya pola B mungkin nggak akan cocok untuk anak A Dewan Juri. Kami rasa pola asuh akan harus dikembalikan kepada ortu sendiri dan tidak ada campur tangan dari pemerintah Dewan Juri yang terhormat. Pertama adalah masuk kepada argumen Dewan Juri. Pertama, justifikasi. Layer A adalah rasionalitas orang tua Dewan Juri. Kami rasa orang tua akan selalu rasional ketika mereka berada dalam koridor yang mereka anggap benar atau mereka asumsikan benar Dewan Juri yang terhormat. Kenapa? Karena mereka mempunyai keterikatan naluri dan alamiah terhadap anaknya Dewan Juri yang terhormat. Maka mereka kemungkinan untuk irasional itu sangat sedikit Dewan Juri. Mungkin apalagi hanya karena sepele, misalnya karena mereka ingin pergi main atau misalnya karena mereka nggak mau tidur siang dan lain-lain
lain Dewan Jemaat. Pun kalau misalnya ada yang irasional, kami rasa itu kan tetap terjadi di dua posisi Dewan Jemaat. Namun probabilitas kebermanfaat di mekanisme yang kami lakukan itu tuh akan lebih kecil Dewan Jemaat. Karena kalau di di oposisi Dewan Jemaat tidak ada namanya intervensi pemerintah yang harus melakukan pola asuh strict seperti A dan lain-lain. Sedangkan kalau misalnya paralel di sisi pemerintah ada bentuk dikte, doktrin dan tes kelayakan yang terinternalisasi bahwa punya anak harus baku dan strict seperti pola asuh A, B dan atau C. Atau layer kedua Dewan Jemaat, hak prerogatif orang tua Dewan Jemaat. Orang tua itu harus punya hak untuk bertindak dan mengasuh anaknya sendiri. Paradigma tentang mendidik anak yang benar akan terbangun perlahan-lahan ketika mereka melalui hal bersama Dewan Jemaat. Misalnya ketika ibunya sedang hamil, mereka harus rutin cek sebulan sekali untuk ke bidan atau misalnya ke rumah sakit atau misalnya ngidam-ngidam tertentu atau bahkan hal-hal lainnya yang mereka lewati bersama Dewan Jemaat. Sehingga kami rasa kondisi yang paling ideal adalah nggak ada intervensi dari sisi seperti tim pemerintah Dewan Juri. Lalu yang kedua adalah kenapa pada akhirnya ini akan bikin orang tua 2 poin, bikin orang tua nggak mau punya anak, dan juga permasalahan orang tua ini akan berdampak domino efek pada akhirnya. Pertama adalah bikin orang tua nggak mau punya anak. Kenapa? Kami yakin ini valid karena pada akhirnya pandangan orang tua tentang tes kelayakan ini akan ribet Dewan Jemaat, karena ada tes kelayakan yang mengasumsikan bahwa tes ini sangatlah berat atau penggambarannya rumit dan lain-lain Dewan Jemaat. Mereka berpikir bahwa ini akan bebannya sangat berat, mereka nggak ambil keputusan dan mereka takut dan akhirnya fertilitas menurun atau populasi menurun Dewan Jemaat. Kenapa ini valid? Karena masyarakat ini konservatif dan mereka cenderung akan mengikuti apa yang dibilang oleh pemerintah. Layer 2 adalah permasalahan ortu dan anak ketika tes ini. Di masa depan Dewan Jemaat, ortu yang lolos akan berbuat irasional dan membuat mereka terkekang. Kenapa? Karena ini bikin trust issues kepada pemerintah Dewan Jemaat. Calon orang tua punya pandangan buruk terhadap pemerintah yang berdampak ketika pemerintah ini bikin kebijakan yang akan mereka baru lagi Dewan Juri dan teman. Sehingga ketika adanya permasalahan pada kasus tes kelayakan ini akan membuat trust issues di masa yang akan datang, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang akan percaya kepada pemerintah ketika membuat kebijakan baru. Maka dari itu dukung tim oposisi.